Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kami, yang selalu melakukan apa yang baik bagi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya mengerti firman-Mu dan melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun melantongkan tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Yang berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kuasa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa ada kuasa lain, ada kekuatan yang lain di dunia ini selain kuasa Tuhan. Mungkin ada yang berkomentar, loh, bukankah Tuhan yang berkuasa di dunia ini, bahkan berkuasa atas segala sesuatu? Benar, Tuhan yang paling berkuasa di dunia ini. Tuhan mengatur segala sesuatu dan semua takluk kepadanya. Tetapi Tuhan belum sepenuhnya menunjukkan kuasanya di dunia ini. Tuhan masih mengizinkan ada kuasa yang lain di dunia ini. Suatu saat nanti, saat yang kita nantikan akan tiba, bahwa kuasa dan kehendak Tuhanlah yang berlaku di dunia ini. Tetapi itu belum sekarang. Itu nanti saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Saat orang-orang percaya dipanggil masuk dalam kerajaannya. Saat kuasa dan kehendak Tuhan berlaku sepenuhnya, yang membuat kita semua hidup dalam sukacita abadi. Tetapi sekarang saat ini belum. Bahkan dunia ini merupakan medan perjuangan, medan pertempuran bagi kita yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa kita bukan orang dunia, tetapi tinggal di dunia. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sekali lagi, ada kuasa yang lain di dunia ini selain kuasa Tuhan. Itu sebabnya tadi kita dengar bacaan Alkitab, ketika Musa memperkenalkan Tuhan kepada Firaun melalui tanda ajaib, melalui mukjizat, di mana Tuhan berkuasa membuat tongkat menjadi ular, maka tukang-tukang sihir dari Firaun atas perintah Firaun juga dapat membuat tongkat-tongkat mereka menjadi ular di depan Musa dan Harun. Melalui peristiwa itu Firaun mau mengatakan, kalau Tuhanmu bisa membuat tongkat menjadi ular, saya juga bisa membuat tongkat menjadi ular.
berarti sama-sama berkuasa. Malahan Firaun merasa lebih berkuasa karena dia masih memiliki orang-orang Israel sebagai budaknya. Walaupun ular-ular dari tongkat dari tukang-tukang sihir itu dimakan, ditelan oleh ular dari tongkat Musa. Kemudian ular itu dibuat lagi menjadi tongkat. Yang sebenarnya mau mengatakan bahwa, mau menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari Firaun. Karena ularnya, tongkatnya ditelan oleh tongkat Musa. Melalui peristiwa itu seharusnya Firaun mengakui dan memihak kepada Musa dibanding dengan tukang-tukang sihir istana itu yang dikalahkan oleh Musa. Tapi Firaun memang sedang menentang, sedang berhadapan dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa. Dan Firaun tidak mau kalah berhadapan dengan Tuhan. Memang dulu perang antar raja, perang antar bangsa, perang antar kerajaan adalah perang antar dewa. Kalau bangsa yang satu, bangsa A mengalahkan bangsa B, itu berarti dewanya bangsa A lebih hebat daripada dewanya bangsa B. Jadi perang antara Firaun dengan Musa adalah perang antara dewa dengan Tuhan. Firaun sendiri merasa diri dan memang diperlakukan sebagai dewa di Mesir. Maka Firaun tidak mau mengalah. Firaun tidak mau kalah kepada Musa, kepada Tuhannya Musa, kepada Tuhannya Israel. Ketidaksediaan Firaun mengaku kalah terhadap Tuhan melalui Musa. Bahkan dikatakan bahwa hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Telah diberitahukan sebelumnya kepada Musa. Karena Tuhan punya maksud untuk kebaikan umatnya, yaitu agar kelak Israel keluar dari Mesir sebagai pemenang. Bukan karena belas kasihan Firaun, tapi keluar sebagai pemenang perang. Sehingga umat Israel dapat merampasi barang-barang orang Mesir untuk menjadi bekal dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Itu dapat kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Saudara-saudara, Tuhan lebih berkuasa dibanding dengan kuasa yang lain. Itu harus kita percaya. Memang sering terjadi di dunia ini. Kita menyaksikan ada orang-orang jahat. Kejahatan merajalela. Banyak yang menindas sesamanya. Tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan memanfaatkan sesamanya demi kepentingannya sendiri. Demi kesenangannya. Demi kemajuannya. Tidak peduli orang lain menderita. Karena perbuatannya orang lain merugi, orang lain menderita bahkan binasa. Seperti Firaun dan orang Mesir yang memanfaatkan orang Israel, yang tidak peduli dengan penderitaan orang Israel, memperbudak orang Israel demi kemajuan pembangunan di Mesir. Kadang-kadang kita merasa dan bertanya, mengapa Tuhan tidak bertindak menunjukkan kuasanya untuk menghukum, mengalahkan kuasa si jahat itu? Melalui pengalaman menderita yang dialami oleh orang Israel sebagai budak di Mesir, kita disadarkan bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan di dunia ini. Dunia ini memang bukanlah tempat yang nyaman bagi kita. Kita bukan orang dunia tapi tinggal di dunia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi selagi Tuhan menugaskan kita di dunia, kita tidak boleh lari. Kita harus terus menjalankan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena melakukan tugas pekerjaan Tuhan itulah kita kadang-kadang harus menanggung derita, harus menanggung beban yang dipikulkan kepada kita. Kita menanggung derita tidak selalu karena perbuatan kita. Kalau karena kejahatan kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa.
Tapi penderitaan yang kita tanggung tidak selalu karena salah dan dosa kita. Dalam Alkitab tidak diceritakan kejahatan orang Israel sehingga mereka menderita dan diperbudak di Mesir. Yang diceritakan adalah bahwa orang Mesir iri atas jumlah orang Israel yang banyak dari hari ke hari. Mereka khawatir kalau nanti orang Israel memenuhi Mesir dan menguasai. Lalu dibuatlah aturan untuk memperbudak mereka. Jadi sekali lagi, penderitaan yang kita alami tidak selalu karena salah dan dosa kita, bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan itu. Katakanlah penderitaan yang sedang kita tanggung bersama pada saat ini, yaitu wabah corona. Bukan karena kesalahan dan dosa kita, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk mengalaminya. Jadi bukan karena kuasa si corona lebih hebat dari kuasa Tuhan. Tuhan lebih berkuasa dibanding dengan kuasa apapun, termasuk kuasa si corona. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita menderita? Bukankah Tuhan mengasihi kita, apalagi kalau kita terus mencari Dia, terus berseru-seru memohon pertolongannya? Bukankah Tuhan mau peduli dengan siapa yang mencari Dia? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya Israel, seperti yang dituliskan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 24. Di sana diceritakan orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena penderitaan, karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau kita menderita, terlebih menderita bukan karena perbuatan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan dan akan menolong kita. Dari mana kita tahu? Sehingga kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena kuasa Tuhan lebih hebat dibanding dengan kuasa yang lain yang ada di dunia ini. Kuasa apapun, kuasa sejahat, Tuhan lebih berkuasa. Kita ingat tadi, tongkat Musa menelan tongkat orang-orang tukang sihir Mesir itu yang membuktikan bahwa Tuhan lebih berkuasa. Dewa Mesir, Firaun, kalah berhadapan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari tetap percaya dan bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan, perjuangan hidup kita. Kita pasti tertolong olehnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjamin kami beroleh kemenangan bila berseru, bila berharap pada pertolongan Tuhan dalam perjuangan kami. Banyak masalah, pergumulan yang sedang kami alami, apalagi masalah corona ini. Banyak menderita, ada yang dirawat di rumah sakit, kehilangan pekerjaan dan macam-macam. Tuhan tolong, supaya kami mampu melewatinya, mampu menghadapinya, karena penyertaan Tuhan. Sehingga kami beroleh kemenangan. Kami serahkan saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang ragu, supaya mereka dikuatkan. Dan kami bersama-sama berjuang dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup selagi Tuhan memberikan kami hidup di dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.